Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas." Banyak di antara kita yang berpuasa tetapi dalam puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah, pernyataan tersebut oleh Nabi Muhammad SAW tentunya harus menjadi renungan bagi kita semua. Umatnya Nabi Muhammad tidak sedikit juga yang puasanya sia-sia karena memang mereka tidak mampu menjaga perkara yang membatalkan pahala puasa. Kenapa bisa demikian? Karena sesungguhnya puasa itu tidak hanya sekedar menahan diri dari lapar dan dahaga, tetapi puasa merupakan self-control atau penahan diri dari perkara nafsu kita, dari perkara yang tidak baik. Berkata kotor, namimah adu domba, kemudian melihat sesuatu dengan syahwat. Hal ini semuanya akan menjadi penghalang kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau kita lihat fenomena di masyarakat sekarang ini, banyak sekali di antara kita yang dengan tidak sengaja dan tidak sadar banyak yang melakukan ujaran kebencian, baik melalui lesan secara langsung maupun provokasi di media sosial. Hal ini tentunya harus menjadi koreksi. Selama bulan suci Ramadan ini, kita hendaknya lebih banyak mengontrol diri kita untuk tidak melakukan hal itu. Oleh sebab itu, Imam Ghazali mengkategorikan ada 3 kelompok orang berpuasa. Yang pertama, saumul awam, yakni puasanya orang awam. Puasanya kelompok ini adalah puasa tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Sementara kalau hanya tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan hubungan suami istri, tetapi anggota tubuhnya melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, terutama perkara-perkara yang dapat membatalkan pahalanya puasa, tentu ini akan menjadi puasa yang sangat sia-sia. Kemudian kelompok yang kedua adalah golongan saumul khawas, yakni orang ini melakukan ibadah puasa tetapi juga anggota tubuhnya dipusatkan untuk melakukan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala rutinitas ibadah mereka lakukan, segala aktivitas ibadah mereka lakukan, dan perkara-perkara yang dapat membatalkan pahala puasa juga mereka jauhi. Itulah puasanya saumul khawas. Kemudian yang ketiga, puasanya saumul khawasul khawas, yakni orang ini adalah orang-orang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dipilih oleh Allah, yakni orang yang berpuasa tidak hanya berpuasa secara zahir, namun juga berpuasa secara batin. Jasadnya puasa tidak menahan lapar dan haus, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa, tetapi pikiran dan hatinya senantiasa ta'aluk, senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Detik demi detik mereka lakukan tanpa ada selain Allah. Mereka senantiasa zikir kepada Allah. Itulah puasanya kelompok yang ketiga yang disebut dengan saumul khawasul khawas. Demikian, semoga kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan baik dan benar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.